Shalom, selamat pagi. Saya Ibu Ernawati. Mama Papa masih ragu untuk menyekolahkan anaknya di era pandemi ini. Nah, saya punya solusinya. Kami, KB dan TK Immanuel, menghadirkan pembelajaran di rumah melalui kelas virtual. Di mana kelas ini kami desain sedemikian rupa sehingga anak-anak merasa senang, merasa enjoy, dan anak-anak merasakan merdeka belajar. Kami berusaha bagaimana kami menghadirkan pembelajaran di rumah seolah-olah anak belajar di sekolah. Selain itu, kami memiliki guru-guru yang kompeten sehingga memiliki inovasi-inovasi baru yang merancang pembelajaran sehingga tidak membosankan dan anak-anak senang belajar. Berikut beberapa contoh kegiatan yang kami hadirkan di kelas virtual. Yang pertama adalah pembiasaan pagi. Pembiasaan pagi kami kemas seperti ibadah di sekolah, yang isinya adalah mereka akan belajar memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang menghasilkan anak-anak cinta akan Tuhan. Ini adalah merupakan visi yang pertama kami, yaitu Good Spiritual. Hari ini sebelum anak-anak melakukan aktivitas, ayo kita mau beribadah dulu. Senyumnya hari ini kurasa. Yang kedua adalah video pembelajaran, di mana video ini adalah kami rancang untuk menerangkan, menjelaskan, mempraktekkan sehingga memudahkan orang tua untuk mendampingi pembelajaran anak di rumah tanpa merasa kesulitan. Ya. Oh ya, aku tahu juga salah satu sifat api dia itu nggak tahan air. Oh ya. Selain itu, guru-guru setiap harinya juga menyediakan video tutorial tentang tugas, di mana video ini akan mempermudah anak-anak dalam mengerjakan tugasnya di rumah. Sekarang bisa dia yang bilang ya. Oke, kita akan mulai membuat plastisin. Kita siapkan dulu bahan-bahannya, sudah disiapkan oleh Miss. Ada tepung terigu, tepung tapioka. Yang ketiga, kami selalu memiliki interaksi dengan anak melalui video call yang sudah kita sepakati jadwal-jadwalnya, sehingga guru-guru dapat memantau perkembangan dan pertumbuhan anak-anak melalui video call. Bangun sendiri. Darinya pasti keluarga. Lalu aku Beduk itu patennya apa ya? Oh iya. Yang keempat adalah Mama Papa tidak usah takut, tidak usah khawatir untuk menyediakan bahan-bahan pembelajaran, karena kami menyediakannya semua kebutuhan putra-putri Bapak Ibu, Mama Papa semua di dalam tas ini. Kami memberikan 2 tas ini yang diambil secara bergantian, 1 minggu 1 kali untuk mengambil dan menyerahkan tugas anak-anak. Nah, tunggu apa lagi? Mari daftarkan putra-putri Bapak Ibu di KB dan TK Immanuel. Yakinlah, kami akan memberikan pelayanan yang terbaik sehingga tumbuh kembang anak putra-putri Bapak Ibu akan berkembang dengan maksimal. Nah, kami menjamin putra-putri Bapak Ibu akan mendapat pelayanan dan pembelajaran yang terbaik. Kami tunggu. Tuhan Yesus memberkati.
selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua, Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua. Mari kita siapkan hati kita akan beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita angkat lagu penyembahan kita, Ebenezer. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan selalu serta dan tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihi Dia. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan selalu serta dan tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihi Dia. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Tuhan pasti sampai di sini Tuhan sudah menolong. Tuhan pasti Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu sinar pada pagi hari ini. Itu semua karena berkat-Mu Tuhan. Kami akan memuji, memuliakan Engkau dan meninggikan nama-Mu Bapa. Mari Engkau sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Biarlah hanya nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan Bapa. Ini doa kami, ucapan syukur kami peralaskan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari kita angkat lagu pujian kita, tiba saatnya.
kita itu sanggup melakukan segala sesuatu. Allah sanggup. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk dilautkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan piring-piring rohani kita untuk menerima firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang menguatkan kita. Mari kita angkat lagu penyembahan kita, tiada alasan.
Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa kami yang baik. Pagi hari ini kami bersyukur buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan membentuk setiap hati kami, berikan tanah hati yang baik. Untuk kami boleh menerima taburan firman-Mu, supaya firman-Mu bertumbuh, berbuah dalam hidup kami, dan menjadi berkat bagi hidup kami dan bagi orang-orang di sekitar kami, terlebih lagi bagi kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan dan membaca kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita mau belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ke-5, ayat pertama sampai ayat yang ke-5. Di sini judulnya hasil pembenaran, tapi kita mau baca ayat pertama sampai ayat yang ke-5 saja. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus.
Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, puji Tuhan, kalau sekarang kita melihat banyak hal-hal yang terjadi di sekitar kita, banyak kasus-kasus yang terjadi di sekitar kita, pasti ada yang sering membaca di medsos atau membaca di koran atau di media-media lainnya. Nah, ya salah satunya mungkin ada anak yang membenci orang tuanya dan berakibat sampai pembunuhan. Orang tua membenci anaknya, ayah membenci anaknya, ibu membenci anaknya, bahkan anak membenci ibunya, saudara sesama saudara pun saling membenci. Nah, kadang kita berpikir di dalam kehidupan kita juga pernah, siapa yang pernah membenci saudaranya, membenci ibunya, membenci ayahnya. Kalau kita di absen satu-satu pasti semuanya, wah saya pernah marah kepada ibu saya, marah kepada ayah saya, marah kepada saudara saya, benci kepada saudara saya. Tapi apa Tuhan Yesus mengajarkan demikian? Enggak. Kadang di dalam satu komunitas atau satu rumah bisa saling membenci. Padahal harusnya kan saling menyayangi, saling mengasihi, saling memperhatikan dan sebagainya. Nah, tetapi tindakan, perbuatan kebencian ini kayaknya udah hal yang biasa terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan anak-anak Tuhan sekalipun tidak lepas dari namanya marah, dendam, dengki, iri, dan sebagainya. Nah, tetapi firman Tuhan mengatakan sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengganti kebencian ini dengan kasih Tuhan, dengan kasih. Nah, kita sudah baca tadi di dalam Roma pasal 5 ayat pertama sampai ayat yang kelima, di situ pembenaran karena iman, karena kita dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera oleh Allah karena Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita melihat bagaimana prosesnya di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, tetapi di dalam ayat yang kelima dikatakan, pengharapan itu tidak mengecewakan karena Allah telah mencurahkan Roh Kudus-Nya. Telah mencurahkan Roh Kudus-Nya di dalam hati kita. Ada kasih Tuhan yang tercurah di dalam hidup kita. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya kasih di dalam kehidupan kita. Nah, Rasul Paulus di dalam suratnya juga menuliskan, jika karena Roh Kudus ada di dalam hidup kita, maka ada kasih Allah di dalam hidup kita. Karena kasih adalah buah dari Roh Kudus. Buah dari Roh Kudus. Nah, hal-hal apa yang dapat kita pelajari di sini, teman-teman? Hal-hal apa yang dapat kita pelajari di sini? Di dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima ini khususnya, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ada Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita seperti yang kita pelajari tadi. Kasih Allah itu teraplikasi di dalam kehidupan kita. Apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama, Roh Kudus menyingkapkan kasih Allah kepada kita dan kasih kita kepada Allah. Teman-teman, Allah itu mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Semua manusia di dalam dunia ini tidak lepas dari kesalahan, perbuatan yang jahat, pasti pernah melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, pasti. Tetapi ketika kita balik lagi kepada firman Tuhan mengatakan, Allah itu mengasihi kita ketika kita masih ada di dalam dosa. Sebelum kita sadar, sebelum kita bertobat, sebelum kita berbalik kepada Tuhan, Tuhan Yesus itu sudah lebih dulu mengasihi kita. Tuhan Yesus itu sudah lebih dulu mengasihi kita. Nah, kasih Allah itu membuat kita yang dulunya mati secara rohani,
jadi hidup secara rohani. Orang yang dulunya tidak kenal apa sih itu ibadah, apa sih itu menyembah Tuhan, apa sih itu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tetapi ketika kasih Allah dicurahkan di dalam hati setiap orang percaya kepada Tuhan oleh Roh Kudus-Nya, maka ada kehidupan rohani di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang dibenarkan karena iman, orang-orang yang hidup menurut jalannya Tuhan. Karena kasih Allah itu mengubah dari kematian rohani menjadi kehidupan rohani. Kasih Allah itu sampai kepada kekekalan. Jadi kalau kita merasa, oh Tuhan mengasihi saya itu cuma di dunia saja, kebutuhan saya dipenuhi, apa yang masalah saya yang saya tidak bisa selesaikan nanti Tuhan tolong dan sebagainya. Jadi seolah-olah kehidupan di dunia ini, oh karena Tuhan mengasihi kita hanya di dunia saja, enggak. Tetapi kasih Tuhan itu sampai kepada kekekalan. Kasih Tuhan itu sampai kepada kekekalan, bukan hanya di dalam dunia saja. Dan yang selanjutnya, kasih Tuhan itu sifatnya itu tidak berubah. Kasih Tuhan itu kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak berubah. Sifatnya itu kekal. Jadi kalau dia mengasihi kita, benar-benar mengasihi kita. Kalau orang lain mungkin bilang I love you, bilang mengasihi kamu, sayang kamu, tapi belum tentu sayangnya 100%. Tetapi kasih Tuhan di sini, kasih Allah di sini adalah kasih yang benar-benar, kasih yang murni, kasih agape. Kasih Tuhan yang benar-benar yang sudah terbukti atas kematian Yesus Kristus di kayu salib bagi hidup kita. Kasih Allah yang luar biasa tercurah di dalam hidup kita itu bersifat tidak berubah, bersifat kekal. Dia mengasihi kehidupan kita. Dia sangat menyayangi hidup kita. Ketika kita masih berdosa, ketika kita masih dalam dosa pun Tuhan tahu kehidupan kita. Tuhan tahu. Dan Tuhan mengasihi kita. Nah, yang kedua, Roh Kudus mendorong kita memiliki kasih yang tepat bagi diri kita sendiri. Nah, setelah kita tahu kalau Roh Kudus itu menyingkapkan kita akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, kasih kita kepada Tuhan itu seperti apa ya seharusnya. Karena kita harus tahu dulu, Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu mengasihi kita dengan kasih yang tidak berubah, kasih yang kekal, kasih agape. Nah, yang kedua, Roh Kudus mendorong kita memiliki kasih yang tepat bagi diri kita sendiri. Banyak orang yang tidak mengasihi dirinya sendiri. Melalui apa? Melalui perbuatan-perbuatan yang dia lakukan terhadap dirinya sendiri. Misalnya merokok, minum minuman keras, orang-orang yang merusak kesehatannya sendiri, dengan sengaja merusak kesehatannya sendiri, itu tandanya dia tidak mengasihi dirinya sendiri. Tetapi firman Tuhan di sini katakan Roh Kudus itu mendorong kita memiliki kasih yang tepat bagi diri kita sendiri. Kalau di dongeng Yunani itu ada namanya Narsisus. Nah, seorang pria remaja yang sangat tampan. Nah, pria ini selalu melihat pantulan wajahnya di air. Wah, saya sangat tampan ya, saya sangat luar biasa ganteng ya. Akhirnya kesimpulannya dia jatuh cinta kepada dirinya sendiri. Tapi teman-teman, kasih yang tepat itu bukan seperti itu. Bukan kasih yang mencintai dan mengagung-agungkan diri sendiri. Enggak seperti itu. Kasih kepada diri sendiri, kasih kepada diri sendiri yang tepat itu adalah mengasihi diri kita sendiri dan menerima diri kita sendiri sebagai pribadi yang unik dari ciptaan Allah. Kita sadar enggak kalau kita ini adalah seorang yang unik, seorang yang luar biasa, enggak ada duanya. Saya adalah saya sendiri, wah enggak ada duanya ya di dalam dunia ini. Allah mengasihi kehidupan saya dan saya terima diri saya sebagai pribadi yang unik, sebagai ciptaan Allah. Wah luar biasa, Tuhan menciptakan kehidupan saya. Tuhan menciptakan hidup saya itu lain daripada yang lain. Wah saya bisa menerima hal ini. Nah, kasih yang tepat itu pasti adalah kasih yang melindungi diri sendiri itu dari sikap atau kebiasaan yang buruk. Wah, kalau kita mengasihi diri kita sendiri tapi kita masih melakukan hal-hal yang buruk, yang merusak diri kita,
Itu bukan namanya kasih yang tepat bagi diri sendiri. Tetapi ketika Roh Kudus menyingkapkan kasih Allah dan mendorong kita memiliki kasih yang tepat bagi diri kita sendiri, kita pastinya punya sikap dan punya kebiasaan yang baik untuk diri kita sendiri. Kita tidak mau merusak tubuh kita tidak mau merusak rohani kita tidak mau merusak hidup kita. Kita pasti memiliki satu hal yang namanya kasih yang tepat bagi diri kita sendiri. Dan kasih bagi diri sendiri yang tepat itu pasti aplikasinya kepada sesama kita itu pasti tepat. Ketika kita bisa mengasihi diri sendiri dengan tepat, pasti kita akan mengasihi sesama kita dengan tepat. Nah, yang ketiga, Roh Kudus memampukan kita mengasihi orang lain atau sesama kita dengan benar. Roh Kudus memampukan kita untuk mengasihi sesama kita dengan benar. Nah, Roh Kudus memberikan kasih Allah di dalam hati kita, menerima sesama kita itu sepenuhnya. Apa adanya? Apa adanya itu maksudnya kita melihat mereka juga sebagai orang manusia yang diciptakan Tuhan sama seperti kita, unik seperti kita. Kita melihat orang lain itu sama seperti kita adalah makhluk ciptaan Tuhan. Yang Tuhan Yesus juga kasihi kehidupan mereka. Roh Kudus memampukan kehidupan kita itu mengasihi orang lain itu dengan kasih yang benar itu adalah ketika kita melihat mereka juga sebagai orang-orang ciptaan Tuhan yang luar biasa, yang unik di dalam kehidupan mereka juga. Orang-orang yang dikasihi Tuhan juga. Nah, Roh Kudus memampukan kehidupan kita itu untuk mengasihi orang lain, tandanya apa? Ketika kita mau mengasihi orang lain, ketika kita mengasihi dia, ketika kita mengasihi saudara kita, ketika kita mengasihi sesama kita, kita bersedia untuk mengampuni. Kita bersedia untuk memaafkan orang-orang yang mungkin pernah menyakiti kita, orang-orang yang pernah melukai kita, orang-orang yang pernah melakukan hal-hal yang jahat kepada kita. Tetapi ketika Roh Kudus ada dalam hati kita, kita diberi kemampuan untuk mengampuni atau memaafkan kesalahan orang-orang di sekitar kita. Dan ketika ada kasih Allah di dalam hidup kita, pasti kita mengeluarkan hal-hal yang baik melalui hidup dan kata-kata kita bagi orang lain. Ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kita, kita percaya Tuhan memampukan kita untuk mengasihi orang lain. Nah, ada satu cerita, sebuah ilustrasi cerita yang sangat memberkati. Seorang ayah punya 2 orang anaknya. Laki-laki, yang pertama dan yang kedua juga laki-laki. Si kakak ini terkenal sebagai seorang yang punya tabiat pemarah, seorang yang cepat emosi, seorang yang cepat naik darah. Sedangkan si adik kebalikannya, dia adalah seorang yang sabar, seorang yang ya bisa dikatakan penuh kasih, penuh kesabaran terhadap kakaknya. Seringkali ketika dari kecil sampai mereka remaja, adik ini jadi sasaran kemarahan kakaknya. Wah, kakak saya itu setiap marah itu pasti saya yang disalahkan, pasti saya yang kena batunya, pasti saya yang kena hasil kemarahannya. Nah, satu kali ayah ini panggil kedua anaknya. Nak, sini nak. Nah, kakak sama adik duduk depan ayah. Nah, sekarang kita tahulah kalau kakak ini adalah seorang yang tidak bisa mengendalikan emosi kemarahannya, tidak bisa mengendalikan ketika dia marah, tidak bisa dikendalikan. Nah, ayah punya ide katanya. Nah, ketika kakak marah, ketika kamu marah, kamu harus mengambil 2 buah paku. Jadi 1 paku kamu tancapkan kepada sebuah batang kayu yang sedang bertumbuh, yang hidup. Dan 1 paku lagi kamu tancapkan di sebuah kayu yang kering, yang mati, yang tidak ada pertumbuhan. Setiap kamu marah, ingat 2 paku harus ditancapkan. Nah, setiap hari ketika dia mengingat perkataan ayahnya, ketika dia mulai emosi kepada adiknya, kepada siapa saja, dia ingat, tancapkan paku, tancapkan paku. 1 kali marah, 2 paku ditancapkan pada pohon yang hidup, kepada pohon yang sudah mati, kayu kering. Nah,
ketika kemarahannya banyak kelihatan dari paku-paku yang dia tancapkan, sampai satu kali waktu ayahnya panggil lagi. Sekarang kamu sudah lihat banyak paku-paku ditancapkan di situ kan? Sekarang cabut paku-paku itu. Nah setelah dicabut, kamu lihat apa yang terjadi beberapa hari kemudian. Wah, ternyata yang pohon yang hidup, yang ada kehidupan, kayu yang hidup. Wah, ternyata bekas pakunya itu mulai memudar, mulai hilang, tidak membekas lagi. Sedangkan kayu yang mati, pohon yang tidak ada kehidupan atau kayu yang mati tadi ketika dicabut pakunya, begitu-begitu terus ada bekas paku yang sudah ditancapkan. Nah, ayah katakan apa? Begitulah kehidupan kita. Pohon yang hidup itu melambangkan ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita hidup di dalam kasih Allah. Ketika ada gesekan, ada tancapan kemarahan, ada tancapan kebencian mungkin dari orang lain, dari sesama kita. Ketika kita membawa itu kepada Tuhan, ada kasih Tuhan di dalam hidup kita. Itu seumpama pohon yang hidup, yang mengalirkan mungkin getahnya, pertumbuhannya, aliran-aliran yang hidup yang akan mengobati bekas paku itu. Dan sehingga bekas paku itu sudah tidak ada lagi. Pohon itu tetap tumbuh dengan tidak ada bekas paku dan tumbuh dengan baik. Dan kita lihat kayu yang mati. Nah, kayu yang mati itu seumpama kita hidup di luar Tuhan. Tidak ada kasih Allah di dalam hidup kita. Ketika ada tantangan, ada persoalan datang, ada kebencian, goresan-goresan itu tetap masih ada di dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, ini adalah satu pelajaran buat kita bahwa di dalam kehidupan kita, ketika kita mau hidup di dalam kasih Allah di dalam hidup kita, ada kasih Allah yang dicurahkan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Kasih Allah itulah yang mengubah kehidupan kita. Sehingga kita bisa mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri, diri kita dengan tepat dan mengasihi sesama dengan tepat. Kita melihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16. 1 Yohanes 4 ayat 16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Ketika kita berada di dalam kasih Allah, ketika kita tidak mau keluar dari kasih Tuhan, ada kasih Allah di dalam hati kita, kita bisa mengaplikasikan kehidupan kita itu dengan benar. Nah, di dalam Ibrani 3 ayat 15 dikatakan di ayat terakhir, pada hari ini jika engkau mendengarkan suara Tuhan, suara firman Tuhan, lakukanlah itu dengan benar. Lakukan, jangan keraskan hatimu. Firman Tuhan katakan jangan keraskan hatimu. Tetapi apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, mari lakukan hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jika Allah ada di dalam kita dan kasih Allah itu tinggal di dalam hati kita, Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, maka kita akan tahu, kita sadari, kita tersingkap, mata kita terbuka, akan kita melihat Allah yang begitu besar, yang sudah mengasihi kehidupan kita lebih dulu ketika kita masih berdosa. Allah yang sudah mengasihi hidup kita. Nah, kita akan mengasihi Allah dan mengasihi diri kita sendiri dengan tepat, dengan benar. Dan selanjutnya kita akan mengasihi sesama kita dengan benar. Jadi tidak ada lagi kata dendam, tidak ada lagi kata kebencian, tidak ada lagi kata permusuhan. Karena apa? Karena kita mendasari hidup kita di atas dasar kasih Allah di dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kehidupan kita.
Oke, puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami sudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan lewat puji-pujian, pengagungan kami kepada Tuhan. Terlebih lagi kami mendengarkan dan kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami persembahkan kepada Tuhan, biarlah semuanya itu jadi rupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Berkati para pelayan Tuhan yang sudah melayani, berkati kami semua, para pendengar firman Tuhan, terlebih lagi kami yang melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kiranya damai sejahtera Allah, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini sampai kepada Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.